Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami kesesakan yang berat sekali, mengalami tekanan yang hebat, yang nyawa jadi taruhan hidupnya ketika dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dibinasakan, dan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ada orang-orang yang hari ini mengalami kesesakan yang berat, mengalami tekanan yang hebat, seakan-akan udah putus asa, seperti yang dialami Daud. Bapak Ibu, keputusanmu harus mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 142, mulai ayat yang pertama, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Ketika dia dikejar, dia melarikan diri di tempat tersembunyi supaya nggak dibunuh, nggak dibinasakan. Dia berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ini yang penting sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami masa yang berat, masa yang sulit, bagianmu hari ini adalah duduk diam di kaki Tuhan. Ceritakan, curhat sama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Tapi banyak orang lebih senang menceritakan kesusahannya dan kelemahannya kepada orang lain, kepada pendeta. Apalagi pendeta yang hebat, pendeta yang terkenal, pendeta yang urapan, dicari-cari supaya ditumpangi tangan, masalahnya segera selesai. Ternyata ketika dia pulang ke rumah, tidak selesai masalahnya. Mencari hamba Tuhan untuk dapat nubuatan, ditumpangi tangan, didoakan supaya pulang masalahnya selesai. Ternyata masalahnya tambah ruwet. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan yang berat, yang belum tahu jalan keluarnya, jangan cari hamba Tuhan, jangan cari pendeta. Cari Tuhan, curahkan keluhanmu kepada Tuhan secara pribadi, omongin. Seperti di ayat yang kedua, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya dan kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia, Dia yang mendengar semua penderitaan, kesusahan kita. Tapi seringkali banyak orang menceritakan kesusahannya, kekurangannya, kesesakannya kepada orang lain, malah jadi bahan tertawaan, menjadi bahan cibiran. Kalau orang itu rohani, dewasa rohani yang diajak cerita, dia akan menguatkan. Tetapi orang-orang yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, ketika dia memberi nasihat, nasihatnya malah menghancurkan. Beberapa orang ketika menghadapi masalah keluarga, dia bukan konseling kepada hamba Tuhan yang tepat, tapi ngomong kepada banyak orang dan ternyata dapat nasihat yang lebih buruk. Bapak Ibu, meski tahu dasar keputusan yang kita ambil, apapun itu namanya, sikap, tindakan, perbuatan kita itu dasarnya firman Tuhan. Makanya kalau ngadepin masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan, kita harus ngomong dulu sama Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Diceritakannya sama Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengetahui. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat peliharaan bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ini merasa terbuang. Nggak ada yang mencari, nggak ada yang menghormatin, nggak ada yang meliriknya. Orang semuanya mencibir, seakan menjauhin. Justru momen terbaik di mana kita mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih mencari penghormatan dari manusia, engkau belum menyerahkan sepenuhnya hatimu di hadapan Tuhan. Engkau harus dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku kepada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sikap hatinya benar, dia mengejar Tuhan dengan sepenuh hati. Sekarang kita akan lihat ketika dia mengalami masa ini, posisi dia itu sedang ada di dalam gua Adulam. Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Sekarang kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-22, mulai yang pertama. Dan lalu Daud pergi dari sana, ini dikejar-kejar oleh Saul. Bapak Ibu mesti baca di pasal sebelumnya. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudaranya, keluarganya mendapatkan dia. Dan di sana berkumpul orang-orang yang gagal ini.
orang-orang yang hidupnya babak belur ini. Lihat apa yang terjadi. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, yang punya hutang banyak, melarikan diri. Akhirnya dia ngumpul sama Daud. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Daud di Gua Adulam, dia berkumpul dengan kumpulan orang-orang gagal ini. Dia tetap mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab. Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Selama Daud ada di kubu pergunungan, dia melarikan diri dari kejaran itu di Gua Adulam. Dan Daud menjadi pemimpin mereka loh, Bapak Ibu. Dan di ujungnya ketika Daud mengalami kemenangan dari masa kesesakan ini, dia menjadi raja di Israel, raja yang masyhur, raja yang terkenal sampai hari ini. Dan orang-orang yang ngikutin dia ini tentunya melihat apa yang dilakukan Daud ketika mengalami kesesakan. Tadi kita baca di Mazmur 22, Daud mencari Tuhan, mengejar Tuhan, pasti dicontoh, dilihat. Dan akhirnya orang-orang ini juga diubahkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami masa kesesakan dan seakan gak ada jalan keluarnya, jalan terbaik adalah mencari Tuhan, gak ada yang lain. Daud pernah di posisi ini loh. Dan dia dikumpulin orang-orang yang mengalami kesukaran. Sampai orang-orang dikejar tukang piutang. Orang-orang yang sakit hati, dia ngikut dia. Dan ia menjadi pemimpin mereka. Daud menjadi pemimpin mereka. Tapi Daud kasih contoh yang baik. Di Mazmur 22, dia mencari Tuhan, dia mengejar Tuhan. Dia benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan akhirnya membuat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan Daud dan mengalami kemenangan. Berkali-kali Daud ketika mengalami masa kesesakan, mengalami masa-masa sulit, yang dikejar itu Tuhan, yang dicari itu Tuhan. Tapi banyak orang yang dicari bukan Tuhan, yang dicari manusia. Kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ini berapa banyak orang alami seperti ini. Bapak Ibu sudah berdoa, Bapak Ibu sudah mencari Tuhan, rasanya kok Tuhan gak jawab, rasanya kok Tuhan gak dengar, rasanya Tuhan kok gak peduli. Kok waktu-waktu kesesakan ini seakan-akan Tuhan tidak mau melakukan apa-apa, tapi tetap cari Tuhan, tetap saja kejar Tuhan. Karena Tuhan, dia selalu ada, dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Dia akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun hari ini Bapak Ibu belum bisa melihat kemenangan itu, jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Kita akan lihat ya, di Mazmur 14 ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Dan yang mencari Allah, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan dan memakan habis umatku seperti memakan roti? Dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka akan ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan menjadi tempat perlindungan Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Jalan sama Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami kesesakan, Tuhan memperhatikan apa yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu kerjakan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu persis. Di Mazmur ke-22, mulai ayat yang pertama, untuk Mazmur bunyi lagu rusak di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tapi Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Tidak hanya menyertai, dia tinggal di dalam kita. Makanya Bapak Ibu, semua masalah yang kita hadapi, semua persoalan yang kita hadapi itu ada masa expirednya. Jalan terus saja, tinggal tunggu masa expirednya semakin dekat. Semakin Tuhan urusin hatimu, semakin responmu benar, maka engkau akan melihat keajaiban yang Tuhan akan kerjakan
dalam hidupmu. Di ayat yang kelimanya, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Kondisi apapun, cari Tuhan, menyerah sama Tuhan. Di Mazmur 23 apa yang terjadi? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Tuhan adalah gembala kita, bagian kita itu nurutin apa yang Tuhan mau. Kalau dia gembala, kita ini dombanya. Kalau dombanya suruh masuk kandang, digiring ke kanan, kita ngikutin gembala kita kemana. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, ujungnya hidup Bapak Ibu akan mengalami kekurangan. Tapi ketika Tuhan menjadi gembala kita, Dia akan mencukupin semua kebutuhan kita. Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ya, Tuhan akan membuat kehidupan kita ini tidak berkekurangan. Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, syaratnya Tuhan yang menjadi gembalamu. Tuhan yang memimpin hidupmu. Bukan dirimu sendiri, bukan egomu, bukan hawa nafsumu, bukan keinginanmu, bukan cita-citamu, bukan ambisimu, tapi Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Saya berkali-kali ngomong dalam judul khotbah yang lain, Bapak Ibu, kalau kita mau sukses dan berhasil, bagian kita adalah dengar suara Tuhan, jalan sama Tuhan, ikutin apa yang Tuhan mau. Sesimpel itu. Tapi yang jadi masalahnya, banyak pendengaran telinga kita ini bukan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara orang lain, mendengarkan perkataan buruk, mendengarkan informasi yang jelek, melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita jalan mau kita sendiri. Tuhan bukan jadi pemimpin kita. Tuhan harus menjadi Tuan dalam diri kita. Kita ini hambanya. Tuhan kita ngomong apa? Kata Lord, arti kurios itu artinya Tuhan. Dia akan menjadi Tuan, dan Dia juga menjadi Raja yang memerintah dan berkuasa dalam diri kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tuan kita ini hambanya, ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Dia adalah seorang raja, dan kita ini harus ngikutin perintah raja, sebab perkataan raja adalah hukum dan ketetapan. Jalan terus sama Tuhan, baru Tuhan akan membuat hidup kita ini tidak berkekurangan. Toh sekalipun kita akan dibawa berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun hari ini Bapak Ibu ngalami kesesakan, ngalami kekhawatiran, ngalami kecemasan, ngalami jalan buntu, ngalami masa-masa sulit, dan Bapak Ibu rasanya berat sekali perjalanan hidupmu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Karena gadanya dan tongkatnya itu yang akan memberi penghiburan kepada kita. Kekuatannya, tangan perkasanya yang akan menuntun kita, yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Bukankah Bapak Ibu ketika mengalami kesesakan-kesesakan, Tuhan tetap berkatin kita, sekalipun berkat itu tidak seperti yang kita harapkan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada proteksi Tuhan. Itu loh bukti Tuhan tetap menyertai hidup kita. Bahkan Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Di ujungnya Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menjadi pemimpin, menjadi raja yang memerintah dalam hidup kita, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan tinggal bermerintah bersama Tuhan sepanjang masa. Kesesakan yang Bapak Ibu alami hari ini, jalani saja. Mungkin Bapak Ibu sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti Daud ketika dia melarikan diri ke Gua Adulam, dia dikumpulin, dicari orang-orang yang sakit hati. Dan orang-orang itu saya percaya dia melihat apa yang dilakukan Daud. Daud mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Daud tidak melakukan kejahatan. Tidak heran Daud menjadi pemimpin mereka. Dan ketika saya percaya ketika Daud ini sudah menjadi raja, orang-orang inilah yang setia menemani. Bisa jadi menjadi panglima, menjadi penasihatnya, menjadi orang yang setia. Mungkin Triwira itu bagian dari orang-orang yang mengikuti Daud di Gua Adulam. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami masa-masa sulit ini hari ini, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi persoalanmu. Hadapin bersama Tuhan. Minta persetujuan Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya percaya apa yang Bapak Ibu lakukan dengan segenap hati, dengan kemurnian hati,
di ujungnya Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Mujizat masih ada sampai hari ini. Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Daud yang tertekan, yang gak ada pengharapan, yang ngalami kesesakan, yang ngalami masa berat sekali, gak pernah tahu dia menjadi raja karena pernah diurapi jadi raja, tapi dia belum tahu jadi rajanya kapan. Menunggu proses yang lama. Seperti Bapak Ibu harapkan hari ini. Belum melihat mujizat, rasanya suram, gak ada pengharapan, masa depan rasanya gelap semua. Tapi ketika Bapak Ibu menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau mendedikasikan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib seperti yang Daud alami. Di ujung akhir hidup Daud, dia menjadi raja yang hebat. Tapi dalam perjalanannya, ketika dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, sampai titik terakhir pengikutnya mau meninggalkan dia, dia tetap mencari Tuhan. Dia menguatkan hatinya sama Tuhan. Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berubah. Kalau dia tolong Daud, dia tolong saya, Bapak Ibu juga akan mengalami pertolongan yang sama. Bapak yang kita sembah ini, Bapak yang di surga itu bukan Bapak yang kejam, Bapak yang menghukum. Apalagi kalau kita ini sadar diri, bertobat dan mencari Tuhan, Dia Allah yang setia. Bapak Ibu, jangan pernah hari ini merasa engkau gagal, merasa engkau sia-sia yang kamu kerjakan, merasa sudah nggak ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu Tuhan bikin mujizat kapanpun saja. Saya juga nggak pernah terpikir suatu hari saya jadi hamba Tuhan yang sampai hari ini, sampai titik hari ini. Karena waktu itu saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Ternyata ketika saya mengalami masa terberat dalam hidup saya, disitulah momentum Tuhan angkat saya. Hal yang sama Tuhan terjadi dalam hidupmu. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin penderitaan sampai hari ini, kamu tuh bersyukur. Karena dibalik semuanya itu Tuhan sediakan sesuatu yang ilahi. Stop komplain, stop menggerutu, stop mengeluh. Jalan sama Tuhan hari ini. Gak perlu cari pendeta, kau kejar Tuhan, kau cari Tuhan. Kalau kepentok, gak tahu jalan keluarnya, boleh lah telepon hamba Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ngadapin masalah dikit-dikit cari pendeta, yang dicari solusinya itu bukan dari pendeta, cari solusinya itu dari Tuhan sendiri. Makanya Bapak Ibu perlu ngalami Tuhan, butuh ketemu Tuhan, dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini tembus sampai kedalaman batinmu. Hari ini orang-orang yang lemah, lesu, stres, bingung, kacau, masih ada pengharapan kok. Nggak tahu jalan keluarnya, datang sama Tuhan, ceritakan keluh kesahmu di hadapan Tuhan, omongin semua yang Bapak Ibu alami. Bukan berarti Tuhan nggak tahu, bukan berarti Tuhan nggak ngerti yang kita alami. Kita mau tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan yang aku hadapin. Sering-sering kali beberapa waktu yang lalu ketika saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang nggak jelas, saya ngomong sama Tuhan, ini loh Tuhan yang aku kerjakan. Rasanya kok buntu, rasanya kok belum terjadi terobosan, kok rasanya jauh dari apa yang aku harapkan. Ini Tuhan, aku serahkan hatiku di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau dedikasikan sepanjang umur hidup yang Kau percayakan hari ini untuk nyenengin hati-Mu loh. Sertain aku, proteksi, jagain, lindungin, bahwa aku ngalami sesuatu yang ilahi, sehingga aku bisa menikmati keajaiban dan kedahsyatan. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ilahi, dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Apa yang saya alami, saya percaya Tuhan juga akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kedahsyatannya. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam mujizatnya, sebab mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Jalani, lakukan, dan nikmatin kehidupanmu berjalan bersama Tuhan. Engkau akan melihat di ujung akhir hidupmu hanya kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti Bapak Ibu. Sampai hari ini saya menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saya tahu bagian hidup saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, semampu saya, seluruh kekuatan saya. Saya mau berusaha beri yang terbaik dalam sikap, tindakan, dan perbuatan saya. Setiap hari saya mau lakukan yang terbaik untuk nyenengin hati Tuhan saja. Kadang dalam titik tertentu, dalam perbuatan daging, dalam kedagingan saya masih pingin ini dan itu, tapi saya mau serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga hidup saya itu saya mau dedikasikan sepenuhnya. Ketika saya ngadapin masalah apapun, karena saya kenal Tuhan, saya punya pengharapan. Dan saya percaya Tuhan akan mengurapin kepalaku. Tuhan akan memberikan dengan piala yang penuh melimpah. Anugerah kemurahan, berkat pun pasti akan mengejar hidup saya. Hal yang sama Tuhan juga mengerjakan dalam hidup. Bukankah apa yang dialami Daud di akhir hidupnya? Dia jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang paling menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang dikerjakan Daud. Bukan berarti Daud hidupnya sempurna, banyak kelemahan, banyak kekurangannya, tapi hatinya begitu nempel sama Tuhan.
Yang harus Bapak Ibu ubah adalah hatimu harus nempel sama Tuhan. Dia sumber pengharapanmu. Masih ada hari esok yang penuh pengharapan kok. Masih ada masa depan bersama Tuhan. Dia Allah yang setia. Bapak Ibu, jalan terus sama Tuhan. Lihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Masih ada pengharapan. Saya berdoa nih orang-orang yang stres, bingung, kacau hari ini. Jalan sama Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan yang akan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba lah firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang yang hari ini merasa gagal, merasa bingung, merasa kacau, merasa stres, merasa ruwet hidupnya. Tuhan campur tangan secara ilahi. Tuhan berkati, Tuhan koneksi dengan orang-orang secara ilahi. Bukan mustahil engkau akan buat mujizat. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Proteksi, jagain, lindungi. Berkati setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati pekerjaan bisnis, pekerjaan pelayanan atau apapun. Tuhan bikin berhasil. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Kami mencintai-Mu, mencintai-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu.
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore bikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang